Halo semuanya, saya mengundang teman-teman semua yang lagi onsite bersama dengan saya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan satu ayat yang mungkin Anda sedang online. Bisa perhatikan layar Anda, kita akan baca bersama-sama ayat yang diambil pada 2 Korintus ayat 13, pasal 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa ada di tempat ini sekarang ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu bersama dengan kami dimanapun dan di saat apapun kami berada Tuhan saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Biarlah kebenaran itu sendiri Tuhan yang membuat kami bisa menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah hari ini menjadi hari di mana pikiran dan hati kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami memberikan yang terbaik hari ini Tuhan. Setiap pujian, setiap nyanyian, setiap apa yang kami lakukan dengan hidup kami Tuhan, itu biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Dan Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan dan nyanyikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan akan mengubahkan dan berkati hidup kami. Dan kami ingin memberikan sebagai balas kasih kami kepadamu yang terbaik, yaitu pujian-pujian dalam hidup kami. Semua yang percaya katakan amin. Come on, kita akan belajar satu lagu baru, judulnya Praise. Saya percaya dalam setiap pujian ini akan ada suatu kekuatan di mana semua yang letih lesu akan dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita siapkan bernyanyi bersama. Go. I praise you in valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. Hey, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise. Sing it. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise you. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout, it's Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing with me. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. I will I keep it inside. Sing it together. Just praise the Lord, oh my soul. Hey, let's lift my hand. Let's sing it with me. We praise you because you're sovereign, God. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
sampai akhir nafas kita. Dia akan terus memuji Tuhan, amin. Dia akan memberi kekuatan dan setiap apa yang harus kita lakukan bersama dengan Dia. Let's sing it together. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau takkan biarpun jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Semuanya kita bersama-sama. Hey! Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Terima segala pujian bagi Tuhan. Bertatalah dari setiap apa yang kami nyanyikan dan pujikan hari ini. Dan biarlah Roh-Mu bersama dengan kami selamanya. Mari kita nyanyikan pujian kita, come on. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesus. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Kau pujian, pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian Kau yang layak naikkan hanyalah kepadamu. Segala pujian bagimu Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan untuk belajar bagaimana hidup bagimu Yesus. Dan biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami ingin mengikuti Engkau seumur hidup kami Yesus. Menjadi satu-satunya gembala dalam kehidupan kami, penolong dalam kehidupan kami, dan penyelamat dalam kehidupan kami Yesus. Inilah isi hati kami.
Kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Dan terimalah setiap apa yang menjadi berkat bagian hidup kami. Anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. kerinduan hati kami Yesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan kepadamu Anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. ini kami. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku serahkan Yes, you are. setiap hidup kami. Mengikutmu. Ku percaya Kau ada bersamaku. Ku percaya Yes, ku aman bersamamu. Ku percaya Kau yang selalu menuntunku. Ku percaya Kau yang selalu ada bersama. Ku percaya Kau yang selalu mengasihi. Ku percaya
pengharapan. Memandang wajahmu, kami pandang wajahmu, memandang wajahmu, oh, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Wajahmu dan biarlah Yesus yang menyebabkan wajahmu, biarlah kasih-Nya menyinari hidup kita dan kebaikannya selalu ada dalam kehidupan kita. Inilah satu-satunya kerinduan kita, mengejar hadir-Mu Yesus dan membawa sembah kami. Hadir-Mu di dalam hidupku. Tuhan, kami mau mengejar Engkau dalam hidup kami. Bukan hanya mimpi kami, bukan hanya cita-cita kami, atau bahkan cita-cita orang tua kami, tetapi kami mengejar hadir-Mu senantiasa. Kami deklarasikan Engkau Allah yang lebih besar dari segala mimpi, aspirasi, cita-cita kami. Engkau Allah yang lebih besar daripada segala permasalahan kami saat ini. Engkau Allah yang lebih besar daripada kesesakan kami. Engkau Allah yang lebih besar daripada ketakutan, kekhawatiran kami. Engkau Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang iblis sudah rancangkan jahat bagi hidup kami. Kami bersyukur oleh karena itu. Dan kami menantikan hadir-Mu di dalam setiap perkara kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus, Engkau bekerja gak hanya di hari Minggu,
Tetapi di hari Senin sampai Sabtu Engkau terus bekerja. Engkau berbicara di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa agar firman-Mu boleh tertabur di tanah yang subur. Sehingga berakar kuat, bertumbuh dan berbuah secara lebat 160, 30 kali lipat. Kami terima Tuhan. Kami nantikan benar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Thank you to all volunteers yang sudah melayani pada hari ini. Senang bisa berjumpa dengan setiap daripada Anda. Baik Anda yang hadir secara onsite maupun teman-teman yang online. Yang masih online saya himbau kalau Anda tidak berhalangan atau tidak sakit bisa hadir untuk onsite beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kalau Anda perhatikan ada sedikit perubahan susunan ibadah kita di hari Minggu, yaitu host akan menyapa Anda biasanya di awal, tapi sekarang kita pindahkan di akhir dari ibadah. Setelah firman disampaikan, setelah seed news ditayangkan, maka host akan memberikan tambahan pengumuman dan kemudian akan menutup ibadah. Juga 4 minggu ke depan kita akan ada kelas I Grow Deeper yang dilayani oleh Pastor Dr. Juanda. Beliau akan mengajarkan tentang malaikat dan iblis, angelology and satanology. Mulai besok jam 6 sore, Anda yang belum registrasi, Anda bisa registrasi. Ada biaya di sana untuk pengganti snack dan makan malam kalau nggak salah. Terutama untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas CAM atau sedang di dalam proses kelas CAM, Anda bisa hadir di acara ini. Bulan ini tema kita adalah hidup bagi Dia, hidup bagi Tuhan. Dan bulan ini memang kita ambil waktu untuk mengutarakan apa yang sebetulnya menjadi kerangka berpikir dari pastors dan leaders di IFGF Surabaya dalam mengelola gereja yang Tuhan percayakan di sini. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup bagi Dia, ini maka ada 3 hal penting yang akan melandasi cara kita berpikir. Yang pertama adalah live right, atau hidup benar, yang minggu pertama sudah disampaikan oleh Pastor Raymond. Hari ini kita akan berbicara tentang live healthy, bagaimana kita hidup sehat, itu menjadi judul khotbah saya hari ini. Dan minggu depan adalah live loud atau hidup berdampak. 3 hal ini sekali lagi menjadi kerangka berpikir kami untuk landasan apa yang kita lakukan di dalam IFGF Surabaya. Di Daichi, sebuah area di Taipei, Taiwan, ada satu apartemen, saya nggak tahu namanya siapa, tapi 10 hari yang lalu apartemen ini ambles. Amblesnya nggak hanya beberapa senti, tetapi 1 lantai ambles. Dari bangunan apartemen berlantai 5 menjadi 4 lantai. Bukan karena gempa ataupun karena typhoon, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Juga saya rasa bukan karena ketinggian ya, karena bangunannya cuma 5 meter. Gedung kita ini tingginya 5 lantai. Gedung kita tingginya sekitar 4 lantai. Jadi nggak beda jauh sebetulnya dengan gedung kita. Dan kalau kita lihat di peta maka sekitar 7 km dari area bencana ini ada satu bangunan yang sangat terkenal, tingginya 101 lantai, namanya Taipei 101. Saya pernah mengunjungi landmark ini di kota Taipei, tingginya 508 meter, sehingga bukan bangunan yang pendek, tapi bangunan yang tinggi. Dan bangunan ini nggak goncang ketika satu apartemen di Daichi itu ambles. Nah kita tahu pasti beda dalam masalah fondasinya dalam konteks ini. Dan kalau kita ngelihat ke fondasi Taipei 101, Taipei 101 ini dibangun dengan fondasi 380 tiang pancang berdiameter 1,5 meter. Mau dipeluk aja diameter tiang pancangnya nggak bisa gitu ya. 380 biji ditanamkan sedalam 80 meter. Dan di sekitarnya ada sekitar 167 tiang pancang lainnya untuk memastikan supaya bangunan ini tidak goyang. Pak Sore minggu pertama menyebutkan bahwa nggak ada orang yang selfie dengan fondasi.
Dan memang betul ketika saya mau cari gambar fondasi dari Taipei 101, hampir sulit ditemukan gambar yang bagus atau gambar yang secara pixelnya bisa saya tayangkan tempat ini. Saya menemukan satu gambar aja. Gambar ini tahun 1998, digital mungkin masih di awal-awal atau belum ada. Tapi Anda bisa lihat tiang pancangnya ya di sana itu besar sekali, 1,5 meter diameternya. Pada saat tengah-tengah pembangunan Taipei 101 ini terjadi gempa tahun 2002 kalau nggak salah. Gempanya skala 6,8 Richter. Yang mana Taipei 101 memang didesain untuk bisa bertahan ketika ada gempa sampai skala 7. Dan kita tahu di area itu sering dilewati oleh badai topan atau typhoon yang sangat sering lalu lalang di daerah Taipei. Nah, ketika 2002 terjadi gempa skala 6,8, memang ada crane yang berjatuhan di area pembangunan itu dan memenangkan korban sekitar 5 orang kalau nggak salah. Tetapi menariknya fondasi dan struktur dari bangunan Taipei 101 tidak ada kerusakan yang parah. Ada sedikit kerusakan tetapi nggak parah. Karena apa? Karena fondasinya. Sama halnya kalau kita ingin hidup bagi Dia. Ini digambarkan dengan kita membangun sebuah bangunan. Saya berharap dan saya berdoa kita akan menjadi seperti gedung Taipei 101 ketika ada gempa, ketika ada bencana, ketika ada goncangan, maka hidup kita tidak runtuh. Yang setuju katakan amin. Tidak tergoncangkan. Artinya ia bisa bergoyang tetapi tidak ada kerusakan yang fatal karena fondasinya yang kuat. Karena dibangun di atas landasan yang benar dengan hidup benar. Hidup takut akan Tuhan dengan Yesus sebagai fondasi di dalam kehidupan kita. Ini yang saya sebutkan dengan substructure atau di gambar selanjutnya mungkin terlihat bahwa kita membangun bagian daripada bagian bawah yang seringkali tidak terlihat. Spend a lot of time to build this foundation, the substructure. Bangun ini. Jangan buru-buru bangun apa yang nampak di luar, yang megah, yang dipuji orang. Tetapi lupa kita membangun fondasinya. Matius ayat 13, 1 dan 9 sampai 9, kemudian dilanjutkan 18 sampai 23 itu berbicara tentang 4 jenis tanah, perumpamaan yang Yesus berikan dan kemudian dijelaskan oleh Yesus sendiri. 4 jenis tanah ini, tanah yang pertama tanah di pinggir jalan sehingga ketika benih jatuh nggak bisa berakar dimakan oleh burung. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu dikatakan. Berbatu-batu artinya sehingga ada lapisan tanah yang cukup pendek, benih jatuh, sempat berakar, sempat bertumbuh, tetapi nutrisinya nggak bisa banyak. Sehingga ketika ada matahari, meskipun matahari seharusnya baik bukan karena ini membantu fotosintesa atas si tumbuhan ini, tetapi matahari ini akhirnya malah mematikan dari tumbuhan ini. Karena apa? Karena tipis sekali tanahnya. Akarnya nggak kuat, nggak bisa dalam, nggak ada nutrisi yang masuk. Itu tanah yang berbatu. Kemudian Yesus berkata ada tanah yang tipe ketiga, yaitu tanah semak berduri. Di sini mungkin tanahnya subur, benih bisa masuk, berakar, bertumbuh, tetapi dia dihimpit oleh semak berduri di sekitarnya sehingga Yesus juga mengatakan benih ini akhirnya mati. Tapi ada tanah jenis keempat. Doa saya ini menjadi tanah hidup Anda dan saya di mana tanah yang telah dibajak, tanah yang senantiasa mau siap menerima benih firman Tuhan sehingga bisa berakar, kuat, bertumbuh dan berbuah dengan lebat 160, 30 kali lipat. Dan Yesus mengakhiri siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Artinya supaya Anda dan saya menjadi pelaku, kita membangun hidup kita dengan hidup benar. Sebagai dasar, sebagai landasan atas bangunan yang akan kita dirikan. Nah minggu ini kita akan melihat bagian penting selanjutnya. Bagaimana kita bisa hidup bagi Dia setelah membangun fondasi atau substructure dengan hidup benar tadi. Maka kita perlu bangun yang namanya pilar atau boleh tunjukkan gambar selanjutnya. Ini ada pilar-pilar yang dibangun yang kita sering sebut dengan struktur yang mana ini digambarkan dengan hidup sehat.
Hidup sehat atau to live healthy, cara saya dan para pastors pemimpin tempat ini menerjemahkan adalah bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan, menginterpretasikan dengan baik, dan melakukannya. Jadi kita perlu memahami, bisa menginterpretasikan dengan benar, dan kemudian kita perlu melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yaitu apa? Aspek pilar-pilar kehidupan kita ini harus bisa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan izinkan hanya Tuhan masuk di dalam satu aspek kehidupan kita yang namanya aspek orang Kristen, hari Minggu. Tetapi Senin sampai Sabtu kita tidak mengizinkan terang daripada kebenaran firman Tuhan untuk memberikan sorotan di dalam kehidupan kita berbisnis, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, dan lain sebagainya. Tetapi kita izinkan firman Tuhan, terang daripada cahaya Kristus ini mempenetrasi setiap aspek kehidupan kita dengan hidup sehat. Interpretasi sangatlah penting. Kalau kita melihat satu sign, saya pernah lihat satu sign di luar negeri di mana di kereta, di jendela tulisannya watch out. Watch out itu kalau orang nggak tahu maka diinterpretasikannya bisa salah, yaitu apa? Tengoklah keluar jendela gitu. Ini bahaya sekali gitu, dari kereta api coba ditengokin kepalanya keluar gitu. Kalau ada sampai sisipan dengan kereta yang lain, akhirnya yang harusnya pesan untuk berhati-hati menjadi bahaya karena interpretasi yang salah. 3 bulan yang lalu kira-kira saya sudah lebih dulu bangun, kemudian gak lama Mary terbangunkan, istri saya. Dan dengan wajah bantal, by the way ya, istri secantik apapun kalau bangun wajahnya bantal ya. Wajah bantal, dia kasih saya sebuah sign language yang saya berusaha interpretasi. Dia begini sign language-nya. Saya, oke, dia nunjuk telinga kemudian nunjuk mulut. Saya waktu itu masih waras, jadi puji Tuhan kalau waras sih masih bisa menanggapi dengan baik. Saya kemudian menginterpretasikannya mungkin saya berisik. Dia terbangun karena saya mungkin ngomong keras atau nutup pintu keras gitu. Saya pikir saya nggak telepon, saya nggak berbahasa roh kenceng, what was going on gitu. Saya, maksudnya apa gitu. Sekali lagi dia menunjuk alis sama dengan muka yang bete gitu. Gitu. I don't understand. Interpretasinya kira-kira apa Bapak Ibu ya? Ini 1001 interpretasi bukan gitu. Untuk suami modal seperti saya kasihan, perlu kasih karunia Tuhan. Buat Mary ketika ini semuanya selesai, dia bilang di otak saya itu sangat jelas. Saya berbicara bahwa your ear plug was eaten by your dog. Karena saya tidur pakai ear plug, itu saya taruh di samping dimakan sama anjing saya gitu. Saya bilang what gitu, interpretasinya liar sekali begitu. Demikian juga dengan firman Tuhan, kadangkala bisa diinterpretasikan dengan liar dan itu berbahaya. Gereja Tuhan di tempat ini ingin membantu setiap daripada jemaat Tuhan bisa menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam setiap aspek kehidupan. Enggak hanya di dalam kehidupan bergereja, enggak hanya ketika hari Minggu kita datang melayani, memuji menyembah Tuhan. Tetapi di setiap hari, di setiap aspek kehidupan kita, kita bisa mengimplementasikan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hidup sehat. Sekali lagi kita akan melihatnya bahwa ini menjadi struktur yang menahan bangunan kita. Struktur yang memperkuat bangunan kita di atas fondasi pastinya. Yang penting fondasi. Minggu pertama sudah kita diskusikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun pilar-pilar ini, struktur ini dengan begitu kuatnya sehingga bangunan kita menjadi bangunan yang tahan bencana, tahan akan gempa, dan tahan ketika ada cobaan dan tekanan yang lain sebagainya. Kita akan melihat dari perumpamaan Yesus masih di pasal 13 di Injil Matius tadi. Yang sempat saya jelaskan tentang perbedaan 4 tanah yang Yesus sebutkan. Tapi kali ini perumpamaan Yesus di ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tapi pada waktu semua orang tidur, datang musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Makanya perumpamaan ini disebutkan perumpamaan lalang di antara gandum. Ketika gandum itu tumbuh ayat 26 dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Jadi ini sama-sama tumbuhnya akhirnya. 27, maka datanglah hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana datangnya lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi tuan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kemudian dilanjutkan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Menariknya ketika saya membaca ini, saya memang sulit untuk bisa menggambarkannya karena kita tidak ada di dalam dunia itu, di dalam konteks budaya itu, di mana konteks budaya bercocok tanam masih sangat kental. Apalagi kita ada di kota, sehingga sulit untuk kita menggambarkan tentang perumpamaan yang Yesus berikan. Dan yang lebih menarik lagi, murid-muridnya ternyata juga nggak paham. Kalau kita ngelihat ke ayat 36 selanjutnya, di mana ketika orang banyak sudah pulang, maka murid-murid itu datang kepada Yesus dan berkata, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus, kamu ngomong apa sih sebetulnya? Aku nggak paham, kita nggak paham. Sehingga Yesus harus menerangkan di ayat yang ke-37 hingga 43, nanti Anda bisa baca sendiri di rumah. Tetapi Yesus menerangkan kira-kira sederhana seperti ini, bahwa yang menabur benih baik itu adalah Tuhan. Ladang berbicara tentang dunia di mana kita ada, bukan gereja. Kadang-kadang ketika kita membaca ini kita berpikir bahwa ladang ini adalah gereja. Tetapi sebetulnya Yesus jelas berkata bahwa ladang itu berbicara tentang dunia di sekitar kita, di mana kita hidup di dalamnya. Benih baik atau gandum itu bicara tentang anak-anak Tuhan. Lalang berbicara tentang anak-anak si jahat yang memang benihnya ditabur oleh si iblis dikatakan. Dan pemisahan antara gandum dan lalang itu terjadi di akhir zaman nanti. Bukan sekarang. Karena apa? Lalang dan gandum pada dasarnya akan terlihat sama selama dia bertumbuh. Kemudian dijelaskan Yesus bahwa di akhir zaman nanti semua lalang akan dikumpulkan dan kemudian dibakar di api neraka. Dan gandum masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini kita melihat ada kemiripan memang dengan perumpamaan 4 tipe tanah tadi. Kalau 4 tipe tanah berbicara lebih fokusnya kepada tentang fondasi. Bagaimana kita perlu memeriksa fondasi kita, yaitu apa? Hidup kita, hati kita, tanah kita. Apakah tanah kita tanah yang telah dibajak, yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan. Atau kita tanah pinggir jalan, tanah berbatu, atau tanah yang ada banyak semak berduri di sekitarnya. Tetapi di perumpamaan yang kedua tentang masih ada benih dan tanaman, di sini berbicara tentang bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Demikian pula dengan hidup kita orang Kristen. Semua pertumbuhan yang sehat, semua living things grow. Hal-hal yang hidup itu bertumbuh. Sekali lagi bertumbuhnya nggak harus bertumbuh terus naik ke atas kita. Tapi bertumbuh bisa bertumbuh secara mungkin saya sudah mentok tingginya 177. Tetapi pertumbuhan secara kedalaman, kedewasaan masih bisa bertumbuh terus. Tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas musim. Disinilah kita perlu mengalami pertumbuhan senantiasa. Healthy things grow. Dan saya mau sebagai Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh. Meskipun Yesus bilang, ada banyak lalang di sekitarnya. Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Nah, konteksnya pada saat itu memang murid-murid Yesus hidup di zaman di mana bangsa Yahudi, orang Israel itu ditindas oleh bangsa Roma. Dan bahkan teman-teman sebangsanya, mereka yang menjadi tax collector, pemungut pajak itu juga menindas bangsanya sendiri dengan memberikan pajak yang tinggi. Sehingga jarak antara orang kaya dengan orang miskin semakin jauh, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya.
Dan di situ mereka berteriak kepada Tuhan, kapan Mesias ini akan datang dan akan membebaskan kami dari penindasan dan kemudian menghukum. Kata kuncinya adalah menghukum mereka yang menindas. Sehingga lalang-lalang itu dibakar. Itu kalau interpretasinya digabungkan dengan perumpamaan Yesus. Makanya Yesus sengaja memberikan perumpamaan ini. Bahwa bukan tugas daripada murid-muridnya untuk membedakan mana yang lalang, mana yang gandum. Seringkali kita fokusnya adalah kita menunjuk siapa yang lalang, ini siapa yang lalang di gereja. Yang tidur-tidur ini lalang mungkin gitu ya. Padahal kenyataannya kita tidak bisa membedakan mana yang lalang, mana yang gandum. Hati-hati kita menginterpretasikan firman Tuhan. Karena kita bisa fokusnya di sana. Sekali lagi antara gandum dengan lalang ini bedanya tipis sekali. Nanti kalau kita punya kesempatan untuk ke Palestina, Israel, kita akan melihat ada satu jenis lalang yang bentuknya mirip sekali dengan gandum. Ketika dia muncul mirip. Bahkan ketika dia mau mulai berbulir atau berbuah itu mirip sekali. Hanya bedanya yang satu ketika dia berbulir si gandum ini, dia kemudian mengisinya dengan bulir-bulir gandum. Sedangkan yang satu si lalang ini ada, casingnya ada, kelihatannya sama, persis tapi tidak ada isinya. Jadi pertanyaan bagaimana kita bisa hidup sehat? Menurut saya sangat sederhana. Kita bisa hidup sehat apabila kita tidak fokus pada lalang. Seringkali fokusnya kita pada lalang, pada orang lain. Dia gak ngelakuin ini, si pasanganku harusnya begini. Harusnya pemerintah Indonesia itu concern terhadap kita UMKM. Mulai kita menunjuk orang lain. Instead of kita seharusnya mulai melihat ke dalam hidup kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah percayakan, yaitu apa? Benih yang baik. Yang Tuhan sudah tabur di dalam hidup Anda dan saya. Apa yang menjadi fokus kita, biasanya itu akan semakin besar. Dulu waktu mobil Wuling yang elektrik kecil lucu itu keluar gitu. Ketika itu menjadi fokus kita, itu semakin besar. Artinya apa? Kita semakin sering melihat mobil-mobil ini di jalanan. Karena what we focus on grow. Apa yang menjadi fokus kita itu akan menjadi tambah besar. Kalau fokus kita adalah tentang ketakutan, maka ketakutan semakin besar sehingga membuat kita merasa semakin kecil untuk kita berani melangkah menghidupi mimpi kita. Berani melangkah mengambil keputusan karena ketakutan menjadi fokus kita yang semakin besar. Demikian juga dengan ketika kita fokusnya kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbuat jahat, yang mungkin tidak takut akan Tuhan. Kok kelihatannya semakin bertumbuh ya? Kok kelihatannya semakin sukses ya? Ketika kita melihat itu, maka kita sedang mengizinkan mereka semakin besar dan menghimpit dunia kita. Saya teringat di perjanjian lama ketika 12 pengintai diutus untuk melihat tanah perjanjian. 10 kembali dan mereka fokusnya kepada lalang-lalang itu, yaitu apa? Kepada orang-orang penjahat di tanah sana yang begitu besar. Sehingga dia akhirnya melihat dirinya seperti belalang. What they focused on grew. Menjadi lebih besar daripada apa yang seharusnya Tuhan janjikan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Hanya 2 orang yang melihat itu. Dan itu menjadi kekuatan buat Aaron and Caleb sebagai 2 pengintai. Joshua dan Caleb sebagai 2 pengintai yang ada di dalam kerumunan 12 pengintai lainnya. What you focus on grow. Kita akan melihat dari 2 tulisan Paulus yang berhubungan dengan lalang di sekitar orang percaya. Seringkali lalang di sekitar orang percaya ini membuat kita ciut. Membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan itu adil. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa lalang itu akan senantiasa ada dalam hidup kita sampai kapan? Sampai akhir zaman nanti. Sampai ketika Yesus datang kedua kalinya di mana ada tuaian. Di mana Yesus dan beserta malaikatnya dikatakan dialah yang akan melakukan pemisahan antara gandum dan
lalang. Paulus menuliskan dua tulisan yang berhubungan dengan bagaimana orang percaya bisa hidup sehat di antara lalang, di antara orang-orang yang menyesatkan dan melakukan kejahatan. Yang pertama adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 13 ayat 5 tadi dibaca di awal oleh Pastor Allen. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dikatakan di sana Paulus kepada jemaat di Korintus, selidikilah dirimu, ujilah dirimu. Bukan selidikilah orang lain, ujilah orang lain. Seringkali kita sebagai orang Kristen, karena kita pikir kita gandum, kita mulai menunjuk yang itu lalang dan mulai kita mengkritisi, kita menguji, kita menyelidiki, benar tak hatinya ini. Betul tak pengajarannya? Betul tak dia kalau Senin sampai Sabtu itu taat? Paulus dengan jelas berkata, selidikilah, ujilah dirimu sendiri. Fokus kita harusnya kita mulai menyelidiki dan menguji diri kita. Gereja Korintus pada saat itu dipenuhi dengan banyak pengajar sesat. Mereka para apostles yang palsu, yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya oleh karena perbuatan baik. Atau salah satu jalan untuk diselamatkan dengan melalui perbuatan baik. Sehingga ini membuat mereka mempertanyakan the apostolic of Paul. Mereka mulai mencecar Paul dengan kiri dan kanan. Dan Paulus menjawab dengan sederhana, jangan kamu fokus kepada pengajaran-pengajaran, tapi mulai introspeksi diri. Ujilah, selidikilah dirimu sendiri. Apakah imanmu masih teguh? Apakah engkau masih menjadikan Yesus sebagai dasar batu karang atas hidupmu? Bahwa the finished work of Christ on the cross should be your foundation. Ini yang dikatakan Paulus. Uji diri sendiri, selidiki diri kita sendiri. Gambar yang pertama tadi kalau boleh ditampilkan kembali apartemen yang di Daichi tadi. Sebetulnya sebelum apartemen ini collapse atau ambles satu lantai itu. 6 bulan sebelumnya warga sudah mulai komplain bahwa banyak keretakan timbul di tembok-tembok mereka. Tetapi karena si owner atau developernya tidak menyelidiki, maka terjadilah bencana yang besar ini. Dan ketika para ahli mulai memeriksa kondisi tanah dan seberapa dalam daripada fondasi apartemen ini, ternyata ditemukan bahwa fondasinya tidak sedalam yang seharusnya diinstruksikan oleh pemerintah lokal. Sehingga kita tahu dalam konteks ini apabila si pembangun atau pemilik gedung ini menguji dan menyelidiki daripada permasalahan yang ada, mungkin bencana ini bisa dihindarkan. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya. Seringkali banyak waktu hidup kita bisa dihindarkan dari bencana apabila kita mau menguji dan menyelidiki hidup kita terlebih dahulu daripada kita sibuk menyelidiki dan menguji orang di sekitar kita. Ayo mulai kita introspeksi diri kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar kita atau hal-hal di sekitar kita untuk mengungkapkan keretakan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, sikap kita seperti apa? Apakah kita, oh kamu lalang karena kamu membuat aku melihat tidak seperti apa yang Yesus gambarkan. No, let's introspect ourselves. Mulai kita melihat diri kita sendiri. Mulai kita menguji diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang Tuhan itu memberikan orang-orang yang seperti lalang di sekitar kita. Yang mana seringkali kita doa supaya lalang ini dimusnahkan gitu ya. Musnahkan Tuhan lalang ini atau orang ini gitu. Tetapi Yesus berkata, biarin, jangan dicabut. Biarkan keduanya tumbuh bersama. Karena Yesus begitu pedenya bahwa gandum gak bisa dikalahkan dengan lalang. Bahwa terang gak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Disitulah Anda dan saya juga harus mempunyai confidence, keyakinan bahwa kalau kita di atas batu karang yang teguh Yesus Kristus, lalang bisa banyak seberapapun kita tetap bertumbuh. Dan
Menariknya Mark Batterson berkata seperti ini. Keadaan yang kita minta agar Tuhan ubahkan seringkali merupakan keadaan yang sama yang Tuhan gunakan untuk mengubah kita. Tanya kepada diri kita, Tuhan, sebetulnya keadaan ini Tuhan mau aku apa? Biasanya Tuhan mau kita menguji dan menyelidiki diri kita sendiri. Gimana caranya menguji, menyelidiki? Saya nggak punya banyak waktu, tapi cara yang termudah adalah kita tidak mencari kesempurnaan. Kalau Anda mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan menemukan di dalam diri orang sekitar Anda ataupun di diri Anda. Tetapi yang harus kita cari apakah Kristus hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di bisnis kita, di pernikahan kita, di komunitas kita. Ketika kita sendirian sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, seorang ibu, apakah Kristus hadir di sana? Itu yang seharusnya menjadi refleksi kita. Dan yang membedakan antara gandum dan lalang adalah gandum menghasilkan buah pada akhirnya. Pertanyaannya, ada buah-buah enggak? Buah-buah roh itu hadir enggak di dalam kehidupan kita? Ada kasih enggak? Ada sukacita enggak? Ada damai sejahtera enggak? Apakah ada kesabaran? Ada kemurahan? Ada kebaikan? Ada kesetiaankah? Ada kelemah lembutankah? Dan ada penguasaan dirikah? Kalau ada hal ini maka you are in the right direction. Anda di arah yang sudah tepat. Yang kedua, yang pertama tadi kita uji dan kita selidiki. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup sehat di tengah-tengah dunia yang seringkali pengajarannya penuh dengan lalang. Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius di 1 Timotius 4 ayat 6-8. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, pesan Paulus kepada Timotius, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Timotius yang muda ini dikelilingi oleh banyak pengajar-pengajar yang sesat yang jauh lebih berpengalaman dari dia. Dan juga dia mengembalakan gereja yang kemungkinan besar jemaatnya lebih senior dibandingkan Timotius. Sehingga si Paulus berkata, Timothy kamu harus belajar nggak hanya bisa mengkhotbahkan atau mengingatkan tentang kebenaran. Tetapi engkau harus, ayat 7 dikatakan train yourself. Latihlah dirimu, disiplinkan dirimu. Untuk apa? Bukan untuk mempersiapkan firman. Tetapi latihlah dirimu, disiplinkan dirimu untuk menjadi pelaku firman. Train yourself. Kalau kita tahu di dalam dunia olahraga, di dalam dunia kesehatan, pelatih olahraga mungkin pastinya tahu bahwa pertumbuhan itu hanya bisa terjadi di luar zona nyaman. Kalau kita biasa angkat beban 20 kilo, maka otot kita terbiasa dengan 20 kilo itu dan tidak ada pertumbuhan lagi. Mungkin masih bisa keep the muscle at the same growth gitu, masih tetap gitu ya, di maintain. Tetapi kalau Anda mau pertumbuhan, maka yang Anda perlu lakukan adalah Anda perlu tambahkan beban itu. Di luar daripada zona nyaman itu. Growth happens outside our comfort zone. Pertumbuhan seringkali terjadi di luar daripada zona nyaman kita. Oleh sebab itu kita perlu melatih, menghidupi, mendisiplinkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan kadang-kala firman Tuhan memang membuat kita gak nyaman. Kadang-kala itulah tugas firman Tuhan. Untuk membuat kita kurang nyaman, tetapi bagaimana kita meresponinya. Apakah kita mau bertumbuh, hidup sehat, atau kita menjadi akhirnya layu dan mati. Pilihannya ada di tangan kita. Mari kita sama-sama memilih untuk meresponi dengan melatih diri kita. Mendisiplinkan diri kita untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Firman Tuhan kalau berkata, sisihkan dari penghasilanmu, berikan perpuluhan persembahan ke rumah Tuhan. Hal selanjutnya yang mungkin gak nyaman harus kita lakukan adalah kita mungkin harus mulai membuat anggaran keuangan. Supaya kita bisa menyisihkan, tapi gak pernah pastor bikin anggaran. Lakukan itu kalau mau bertumbuh. Lakukan itu kalau Anda mau
grow secara hanya spiritual itu, tapi juga secara aspek pilar keuangan Anda mau diperbaiki. Sehingga nggak ada keretakan tadi. Maliaki 3 berkata bahwa kalau kita nggak memberi perpuluhan, disebutkan di sana meskipun ini di perjanjian lama, tetapi firman Tuhan memberikan prinsip kebenaran bahwa seringkali yang mengkorupsi hati kita adalah mamon. Sehingga kita perlu belajar untuk menyerahkan keuangan kita kepada Tuhan. Tanpa kita memberi kepada Tuhan, firman Tuhan di Maliaki berkata kita merampok Tuhan. Kita mengizinkan kuasa kegelapan itu untuk berkarya di dalam hidup kita. Oleh sebab itulah ketika firman Tuhan mengajarkan tentang tata kelola keuangan yang baik, kita perlu meresponinya yang kadang-kala di luar dari zona nyaman kita. But that's normal. Itu hal yang normal. Bagaimana kita mau meresponinya? Latih diri kita sendiri. Didik diri kita. Mulai disiplinkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Itu 2 hal yang Paulus sarankan kepada jemaat di Korintus dan kepada anak didiknya Timotius. Untuk kita bisa hidup di dunia ini bersama dengan lalang. Banyak pengajaran sekarang di luar yang terlihat baik. Sepertinya benar. Tetapi bisa jadi itu adalah lalang. Cara kita membedakannya adalah kita lihat buahnya. Dan untuk kita bisa mendapatkan buahnya, Paulus mengajarkan yang pertama kita uji dan kita selidiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua kita mulai melatih hidup kita untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kembali ke gambar yang awal tentang live right sebagai fondasinya. Kalau kita melihat fondasi sekali lagi seringkali tidak seksi gitu ya. Bukan sesuatu yang banyak orang tertarik untuk mengambil gambar ataupun memperhatikannya. Tetapi ini yang paling penting. Sebelum semuanya bisa dibangun, pastikan fondasi kita tepat. Pastikan bahwa kita berdiri di atas batu karang yang teguh yang tidak tergoyahkan tersebut. Dan setelah itu baru kita bisa membangun langkah selanjutnya. Bagaimana kita bisa hidup sehat, live healthy. Digambarkan oleh pilar-pilar struktur di dalam hidup kita. Pilar-pilar ini sekali lagi aspek kehidupan kita. Saya sebagai seorang laki-laki juga seorang suami. Saya sebagai seorang pastors, saya juga sebagai seorang mahasiswa atau murid. Saya sebagai seorang mentor, tetapi di waktu yang bersamaan saya juga seorang mentee yang perlu belajar dari orang lain. Saya seorang ayah, tapi waktu bersamaan saya juga seorang anak. Sehingga setiap pilar itu merupakan bagian dari kehidupan saya yang tadi titelnya macam-macam itu. Mungkin dari kita titelnya nggak sebanyak itu karena Anda masih mungkin belum menikah, belum punya istri, belum punya anak dan lain sebagainya. Tetapi setiap pilar dari kehidupan kita perlu kita pastikan dalam kondisi terawat, dalam kondisi baik, tidak ada keretakan, sehingga ketika ada bangunan yang berdiri di luarnya, dan ketika ada badai, dia tidak runtuh. Karena pilarnya kuat. Disinilah kita perlu melihat itu. Dan gereja Tuhan di tempat ini menginterpretasikannya dengan banyak departemen yang ada. Yang dipimpin oleh teman-teman sendiri di sini, teman-teman volunteers. Di mana mereka sudah memikirkan mengemas materi, seminar, pengajaran, kurikulum bahkan. Untuk memastikan kita bisa menginterpretasikan firman Tuhan. Dan kemudian satu langkah lebih dekat, yaitu apa? Melakukannya. Karena untuk melakukan gak bisa dipaksakan. Itu keputusan Anda pribadi. Tetapi setiap dari kita sudah dipersiapkan. Untuk bisa mengikuti kelas demi kelas kita ada IFGF Men, Women, ada Marketplace. Di mana kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam di dunia usaha. Ada parenting, ada marriage and relationship, ada iKids, ada youth. Di mana ada discipleship. Ini semua iGrow di sana juga disiapkan supaya kita menjadi pribadi yang memiliki pilar demi pilar yang kuat, yang tidak tergoyahkan ketika badai menerpa. Jangan berpikir kalau ada satu pilar saja yang rusak, gak apa-apa lah pastor, masih ada 4 pilar yang lain yang masih sehat kok.
Karena kekuatan dari sebuah rantai itu terletak pada titik terlemah dari satu mata rantai. Sama halnya dengan kekuatan dari gedung terletak di pilar terlemah Anda. Jangan izinkan iblis berkata nggak apa-apa lah, bisnismu nggak sedikit bersih nggak apa-apa, yang penting pernikahanmu beres. Titanic itu collapse karena para desainernya berpikir bahwa kapal Titanic yang besar itu memiliki 16 kompartemen yang menahan supaya kapal ini tidak akan tenggelam meskipun sampai ada 4 kompartemennya kemasukan air. Tanpa mereka ketahui, memang didesain sebagaimana mestinya kompartemen ini harusnya watertight. Artinya air kalau masuk di satu kompartemen dia harusnya tidak bisa mengalir ke kompartemen berikutnya. Tetapi baru beberapa jam dia berlayar, dia menabrak batu es. Dari satu kompartemen mengalir menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, dan menjadi 5 kompartemen yang menenggelamkan kapal Titanic. Demikian juga dengan hidup Anda. Mungkin pilar lainnya sehat, cuman pilar bagaimana Anda berurusan bisnis yang gak sehat. There's no such thing as watertight in our life. Hidup kita itu pilarnya semua terkoneksi satu dengan yang lain. Ketika Anda membiarkan ini terkompromi, maka ini akan menjalar ke pilar yang lain. Bisa keluarga Anda, bisa hubungan Anda dengan anak, hubungan Anda dengan orang tua dan lain sebagainya. Akan mulai terkontaminasi. Sehingga ayo kita mulai introspeksi diri kita. Agar kita nantinya bisa jadi hidup yang berdampak. Yang minggu depan akan disampaikan oleh Pastor Lina. How we can live loud. Bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Gambar yang berikutnya ini mungkin akan lebih sedikit menjelaskan dari 3 poin penting yang akan kita sampaikan dalam bulan ini. Bahwa sebelum kita buru-buru untuk hidupnya bisa berdampak di gambar sebelah kanan ini. Maka seharusnya kita perlu periksa daripada fondasi kita. Dengan live right, substructure. Yang kemudian baru kita bisa membangun di atasnya dengan pilar-pilar atau struktur-struktur. Sehingga nanti pada akhirnya ketika kita setia dalam perkara kecil, ketika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka dia akan memberikan pertumbuhan. Maka dia akan membuat kita, hidup kita menjadi berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Fokus kita harus mulai dari bawah dulu. Jangan dari sebelah kanan, tapi dari kiri bawah baru kita bangun pilar, baru kita bisa punya hidup yang berdampak. D.L. Moody berkata seperti ini, saya harap ini bisa menjadi kesadaran kita bersama ketika Tuhan memakai kita menjadi hidup yang berdampak. Musa meluangkan 40 tahun pertama berpikir bahwa dia orang penting. Kemudian meluangkan 40 tahun berikutnya untuk belajar bahwa ternyata dia bukan siapa-siapa. Dan dia meluangkan 40 tahun terakhir hidupnya untuk menemukan apa yang Tuhan bisa kerjakan dengan orang yang seperti dia yang bukan siapa-siapa. I pray that you and I will begin to discover what God can do with people, nobody like you and me. Sehingga hidup kita bisa berdampak di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Tapi firman-Mu terus bekerja. Firman-Mu terus mengingatkan kami. Agar gak cukup kami hanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun itu adalah fondasi. Hal yang fundamental. Substructure. Yang hidup kami harus berdiri di atasnya. Tetapi terlebih daripada itu ajar kami untuk mencintai firman-Mu dan melakukannya. Sehingga setiap pilar di dalam bangunan kehidupan kami boleh dibangun. Kami sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai businessman, sebagai profesional.
Kami sebagai atasan, kami sebagai bawahan. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami sebagai global citizen. Kami sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ataupun kami sebagai pelayan Tuhan. Pemimpin Tuhan di gereja Tuhan tempat ini. Kami mau senantiasa hidup sehat. Di mana memeriksa setiap pilar kehidupan kami. Menguji dan memeriksa. Dan kemudian melatih diri kami sendiri. Kalau firman ini bicara pada Anda, ada aspek kehidupan Anda, ada pilar mungkin dalam kehidupan Anda yang belum Anda serahkan pada Tuhan. Yang Anda mungkin berkata, Tuhan pilar yang ini, Tuhan gak usah ikut campur tangan deh. Aku lebih tahu, aku lebih bisa. Atau mungkin Anda berpikir bahwa gak bisa firman Tuhan diterapkan di pilar ini. It's impossible. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan Anda. Anda perlu menyerahkan setiap pilar kehidupan Anda di dalam Tuhan. Sehingga pilar-pilar itu akan menjadi pilar yang kuat. Sehingga hidup Anda ketika Tuhan izinkan buat menjadi dampak, dampaknya akan permanen, long lasting. Bukan temporer ketika ada badai, ketika ada goncangan, kemudian bangunan itu akan hancur. Kalau itu Anda taruh tangan Anda di dada. Tuhan, aku berdoa, Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu ketakutan kami, kekhawatiran kami. Aku berdoa, Kamu boleh fokus untuk menguji, menyelidiki diri kami sendiri. Bukan orang di sekitar kami, bukan orang lain. Aku berdoa setiap hari kami mau melatih hidup kami untuk hidup dalam takut akan Engkau. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan takut akan Engkau. A godliness. Train ourselves in godliness. Maka itu memberikan keuntungan gak hanya di kehidupan sekarang tapi juga kehidupan nanti. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berbicara di area-area kehidupan kami yang belum kami serahkan. Di area-area kehidupan kami yang masih ada kegelapan. Aku berdoa terang Tuhan dengan jelas menyinarinya. Dan aku berdoa kalau ada yang kami mungkin merasa kami ini mungkin lalang bukan gandum. There's a miracle of transformation. Ada mujizat transformasi. Kalau Tuhan sanggup membuat tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri menjadi tanah subur. Maka dia Tuhan yang sanggup merubah lalang menjadi gandum. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lembutkan setiap hati tempat ini. Sehingga setiap daripada kami boleh menjadi gandum. Menghasilkan buah, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin, amin dan amin. Hari ini kita akan mengambil waktu sedikit untuk mendedikasikan ada 10 anak yang akan kita dedikasikan di dalam rumah Tuhan. Gereja FGF Surabaya tidak percaya baptisan anak. Karena kami percaya baptisan celup, baptisan selap. Celup itu teh celup kali pastor ya. Baptisan selam, tapi sebetulnya baptiso artinya dicelupkan memang. Makanya otak saya sudah lompat ke celup. Tapi baptisan selam hanya diambil oleh mereka yang bisa mengambil keputusan. Oleh sebab itulah anak-anak kami dedikasikan oleh iman percaya dari kedua orang tuanya. Sehingga kami akan mengundang kedua orang tua hadir bersama dengan anak-anak mereka, boleh maju ke depan. Sambil nanti hamba-hamba Tuhan di sini akan berdoa bagi Anda. Silakan Anda mulai berdoa untuk anak-anak Anda. Taruh mimpi aspirasi Anda. Di dalam nama setiap anak-anak Anda saya percaya ada mimpi, ada aspirasi, ada cerita di baliknya. Mulai perkatakan itu dengan iman. Dan saya percaya seperti Amsal 22 ayat yang ke-7 dikatakan, didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya mengundang beberapa teman-teman di sini untuk boleh maju ke depan. Ariel dan Jessica bersama dengan anak Alexio. Alvin dan Lucy bersama dengan anak Anya. Steven dan Jessica bersama dengan anak Arsin. Atau Luka, betul ya, Luka ya. Ersin, how do you read it? Luka gitu.
Jimmy dan Stephanie bersama dengan anak Colin, Ari dan Jessica bersama dengan anak Ezekiel, Randy dan Jessica bersama dengan anak Harvey, Joshua, Carlina bersama dengan anak Jocelyn, David dan Wiwi bersama dengan anak Maximus Titantiarso, Daniel Valencia bersama dengan anak Revelin, kemudian Teguh dan Livia bersama dengan anak Talia. Sambil teman-teman praise and worship menyanyikan 1-2 lagu pujian, saya minta jemaat boleh mendukung di dalam doa, tumpangkan tangan. Bahkan kalau ada grandparents yang hadir dan Anda ingin join bersama dengan cucu Anda di depan, kami persilahkan untuk boleh maju juga. Saya tahu tempatnya memang sedikit terbatas, tetapi bersesak-sesakan sedikit boleh ya. Silakan, saya minta hamba Tuhan boleh mulai berdoa untuk setiap anak-anak dan orang tua di tempat ini.
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak panah yang sudah Kau isi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini akan membawa perbedaan yang besar di dalam dunia ini. Lord, I pray that warriors will be risen. Akan dibangkitkan pahlawan-pahlawan melalui kehidupan anak-anak ini. Aku serahkan setiap daripada mereka dan orang tua mereka. Pernikahan mereka jadi pernikahan yang semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Sehingga anak-anak mereka boleh hidup secure in your grace through their parents, Lord. Aku berkati keluarga ini, berkati anak-anak ini, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin dan amin. God bless you. Silakan para orang tua dan anak-anak bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan menyaksikan Sick News. Kelas Agro Deeper mengenai Alkitab tentang dunia malaikat dan setan bersama Pastor Juanda diadakan tanggal 18 September jam 6 sore. Segera daftarkan diri Anda sekarang. Youth Camp Class khusus kelas 7-12 telah dibuka pada tanggal 17 September dan dilakukan pada pukul 8.30 pagi di IFGF Surabaya. Bagi Anda yang ingin mendaftar, dapat registrasi di link yang ada. Gimana keadaanmu hari ini? Oh, aku sedang capek. Pengen mager aja di rumah. Badanku lagi nggak fit nih, kepala lagi pusing. Lagi banyak kerjaan sekarang. Wah, besok udah ada janji. Padahal pengen ikutan olahraga. No way. Kalau mau join olahraga hari ini, no more excuses. Hello IFGF Surabaya. Hello. Welcome. Tadi Pastor Bobby sudah bilang bahwa akan terjadi perubahan di mana saya akan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian setelah dia menyampaikan firman Tuhan. Saya Teddy Nyoto, host Anda pada hari ini menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama Bapak Ibu sekalian baru pertama kali hadir. Welcome to our service. Kami rinduin kenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami himbau untuk ketemu dengan Connect Team kami di lantai 1. Mereka biasanya pakai tag welcome atau signage yang mereka bawa. Dan kami ingin kenalan bagaimana gereja ini dapat membantu Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi Pastor Bobby telah berkhotbah mengenai pilar kehidupan. Di sana pula tim kami juga bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai apa aja yang kami bisa, Bapak Ibu Saudara bisa daftar, IFGF Men, Women, dan segala semua kegiatan di dalamnya. Sekali, bila ada baru, kasih tahu kepada tim Connect Team kami. Alright. Yeah. Pengumuman bahwa tahun depan IFGF Surabaya akan mengadakan tour ke Holy Land. Kita akan tour ke Israel secara gereja gitu ya. Satu gereja. Sama-sama kita akan tur ke Israel. Bocoran sedikit, ya pendaftarnya sudah lebih dari 1 bus gitu ya. Dan kita akan coba untuk bisa muatkan dalam 2 bus gitu. Dan tadi Pastor Bobby sempat cerita ya, bahwa di Palestina tumbuh lalang yang mirip kayak gandum. Seperti apa? Kalau misalnya belum pernah ke Palestina atau ke Israel, yuk daftar. Pendaftaran akan segera ditutup tanggal 30 September ini. Dan jangan sampai ketinggalan. Kita akan melihat bagaimana kita ini bisa kayak, kalau menurut saya itu kayak walking in the Bible gitu loh ya. Bible-nya tuh kayak dibuka dan kita bisa jalan. Minggu lalu kita dengerin orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Kita akan lihat kolam Bethesda. Apakah ada Kairos moment gitu buat kita semua. Alright, jadi daftar, jangan ketinggalan. Kita akan berangkat November tahun 2024. Jadi masih tahun depan sehingga kita masih bisa menganggarkan
bagaimana kita bisa expense nanti tahun depan. Alright. Sebagaimana kita telah lakukan beberapa saat ini, offering diberikan secara cashless. Di screen ada QR yang bisa Anda scan maupun bisa transfer mengenai dari rekening yang tertera di screen, ataupun di luar ruangan ini akan ada QR code yang bisa di scan. Terus ikuti YouTube maupun IG kami di @IFGF Surabaya untuk seputar berita mengenai gereja ini. Kita akan segera akhiri ibadah hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelumnya saya teringat, tadi Pastor Bobby cerita mengenai gandum dan ilalang. Saya teringat di ayat yang sangat terkenal, Amsal 27 ayat 17 gitu ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saya percaya, lalang itu nggak dicabut sekarang ini, tapi nanti dicabut, dibakarnya pada waktu toyan. Karena supaya kita gandum itu bisa bersinar gitu ya. Biarlah lalang-lalang itu bisa membuat kita malah semakin wow, semakin mirip Kristus, bisa memancarkan we are city on the hill that cannot be hidden. Sebuah kota di atas bukit yang gak bisa ditutup-tutupi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami ada tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi merupakan bukti pemeliharaan dalam kehidupan kami. Dan hari ini pun kami mendengar bahwa kami adalah gandum Tuhan yang akan bersinar. Dunia akan melihat melalui buah yang kami hasilkan. Dunia akan tahu bahwa Engkau akan dimuliakan. Suatu hari nanti Tuhan, dunia akan melihat dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja dari segala raja. Mari Tuhan, hari ini kami berdoa di tempat ini Tuhan, melalui kehidupan kami, we're gonna live right and we're gonna live healthy. Melalui Tuhan, apa yang akan kami selidiki dalam hati kami, menguji diri kami sendiri, dan kami akan melatih diri kami sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, gak ada yang kebetulan. Engkau memiliki maksud yang luar biasa. Terima kasih. Mari jemaat IFGF Surabaya, mari kita sama-sama angkat tangan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Kita bersama-sama menerima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Dan semua yang percaya katakan amin. Have a blessed Sunday, church.